Halo para penonton YouTube, kita bertemu dalam channel ini, bicara segala hal dalam waktu 10 menitan. Kali ini saya membahas dua klub yang di musim 2021 ini melaju ke babak semifinal UEFA Champions League. Siapa lagi kalau bukan PSG dan Man City. Pertama-tama, klub yang akan kita bahas adalah PSG, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kini berusia 50 tahun. Pada 12 Agustus 1970, Paris Saint-Germain terbentuk setelah mergernya dua klub Liga Prancis, Paris FC dan Stade Saint-Germain. Pada usianya yang ke-50 tahun, perjalanan PSG tidaklah mulus, tapi pada usia ini, posisi PSG sedang berada di level tertingginya. Berawal dari ambisi, PSG dan ambisi tak bisa dipisahkan, bahkan jauh sebelum era Nasir Al-Khelaifi. Penggabungan Paris FC dan Stade Saint-Germain yang diinisiasi pengusaha Guy Crescent, Pierre-Essien Guyot, dan Henri Petril juga dilatar belakangi satu ambisi untuk bisa menembus kasta tertinggi Liga Prancis. Tujuan tersebut terwujud dalam waktu singkat. Musim pertama nama Paris Saint-Germain diperkenalkan. Trofi divisi 2 Liga Prancis, Ligue 2, langsung direbut. PSG melangkah ke Ligue 1 pada musim 1971-1972. Kembali tersungkur. Masalah finansial pada tahun 1972 membuat perpecahan di dalam klub. Paris FC kembali menjadi klub terpisah dengan PSG dan tetap berada di divisi Ligue 1, sedangkan PSG terjerembab pada divisi ketiga. Saat berada di divisi ketiga, PSG tak lama bisa langsung naik lagi menuju divisi kedua pada 1973. Era Hecher-Boereli. PSG kembali ke Ligue 1 pada tahun 1974 dan pindah ke Stadion Parc des Princes. Pada masa ini, PSG dipimpin oleh Daniel Hecher dan Francis Boereli. Pada tahun 1978, Boereli menjadi presiden klub. Sang partner, Daniel Hecher, dilarang terlibat dalam dunia sepak bola. Di bawah kepemimpinan Boereli, PSG sempat dijadikan alat politik oleh wali kota Paris pada 1977, yaitu Jacques Chirac. Era keemasan. Penyelamatan klub datang melalui sosok Canal Plus, saluran TV Prancis yang menyelamatkan klub dari kebangkrutan pada tahun 1991. Langkah besar pertama stasiun televisi ini menghapus hutang klub sebesar 1,4 juta euro. Kepemilikan Canal Plus menjadi awal dari reputasi gemerlap klub. Politisi, aktor, dan publik figur lainnya pergi ke Parc des Princes untuk melihat sekaligus dilihat. Tahun 1990-an itu juga saat PSG benar-benar mulai tampil sebagai kelas berat di sepak bola Prancis. Pada tahun 1994, tim melaju menjadi juara Ligue 1. Lalu pada tahun 1995 mengangkat Piala Prancis dan Piala Liga, serta berhasil mencapai babak semifinal UEFA Champions League. Dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1996, PSG menjadi juara Piala Winners UEFA. Era klub terkaya di Prancis. Pada Juni 2011, konsorsium Qatar Sport Investment yang dipimpin Tamim bin Hamad Al Thani membeli 70% saham klub. Pada 2012, Qatar Sport Investment membeli sisa 30% saham, langsung mengubah PSG menjadi salah satu klub terkaya di dunia. PSG era ini menjadi identik dengan pengeluaran mewah dan rekrutmen pemain-pemain terkenal, dengan Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva pada tahun 2012 dan David Beckham dan Edinson Cavani pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017, Qatar Sport Investment membuka dompet mereka sekali lagi untuk membeli Neymar dari Barcelona dengan transfer termahal yang pernah ada seharga 222 juta euro. Pada 2018, PSG mempermanenkan Kylian Mbappe dengan kesepakatan termahal untuk pemain muda seharga 145 juta euro, yang mengubah klub menjadi tim sepak bola paling berharga ke-11 di dunia versi Forbes. Tahun 2020 bisa dibilang menjadi puncak baru yang menunjukkan kualitas PSG di Eropa. Untuk pertama kalinya, PSG melaju ke final Liga Champions. Lalu pada tahun ini, tahun 2021, PSG mampu melaju ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan klub kaya lainnya asal Inggris yakni Manchester City.
di mana pada leg 1 di kandang sendiri, yaitu di Stadion Parc des Princes, PSG harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 1-2. Tim kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah Manchester City. Manchester City adalah sebuah klub sepak bola kaya raya asal Inggris yang bermain di Premier League. Klub ini juga sekota dengan Manchester United dan bermarkas di Stadion Etihad. Manchester City telah memenangi Liga Inggris sebanyak 6 kali, Piala FA 6 kali, Piala Liga Inggris 7 kali, dan Piala Winners Eropa 1 kali. Masa pembentukan: anggota gereja Saint Mark dari Inggris, West Gorton, Manchester, mendirikan klub sepak bola yang sekarang dikenal sebagai Manchester City untuk tujuan kemanusiaan. Mereka berusaha untuk mengekang kekerasan geng lokal dan alkoholisme yang membentuk kegiatan baru untuk pria lokal. Sementara pengangguran yang tinggi juga melanda timur Manchester, khususnya Gorton. Semua orang dapat mengikutinya tanpa memandang agama, yang dimana pada abad ke-19 itu sangat sensitif. Anna Connell menyampaikan saran kepada pegawai gereja, William Bistow. Dia menduga bahwa rutinitas sehari-hari lelaki-laki akan lebih baik bila disalurkan melalui permainan kolektif yang dikelola oleh gereja. Melalui permainan olahraga baru yang semakin populer di akhir abad ke-19 yang kita kenal dengan sepak bola. Untuk mewujudkan hal tersebut dan sebagian dari keinginan Anna Connell untuk menyembuhkan penyakit sosial, sipir gereja William Bistow dan Thomas Godbehere mulai membentuk tim sepak bola gereja yang disebut Saint Mark, atau juga dikenal dengan nama Gorton AFC pada musim dingin tahun 1880. Anna Connell juga dikenal sebagai satu-satunya wanita yang membentuk klub sepak bola utama di Inggris. Pada tahun 1887, Gorton AFC berubah status menjadi profesional dan pindah ke tempat baru di Road Ardwick dan mengganti namanya menjadi Ardwick AFC untuk mencerminkan lokasi baru di timur kota. Lalu pada musim 1893-1894, Ardwick AFC mengalami masalah finansial menyebabkan reorganisasi dalam klub dan Ardwick berubah menjadi Manchester City dengan nama resmi Manchester City Football Club Company Limited dan menjadi perusahaan yang terdaftar pada tanggal 16 April 1894. Era Manchester City. Pada tahun 1899, klub menjuarai Divisi 2 dan berhak promosi untuk pertama kalinya ke tingkat tertinggi dalam sepak bola Liga Inggris saat itu, Divisi 1. Klub akhirnya mencatat gelar pertamanya pada tanggal 23 April 1904 dengan mengalahkan Bolton Wanderers dengan skor 1-0 di Crystal Palace dalam sebuah final turnamen sistem gugur paling bergengsi di sepak bola Inggris, yaitu FA Cup. Manchester City nyaris mendapatkan gelar ganda pada tahun 1904 karena mengakhiri liga di Divisi 1 sebagai runner-up pada musim 1903-1904. Pada tahun 1923, Manchester City pindah markas yang tadinya berada di High Road sebelah timur Manchester, kemudian berpindah ke Main Road sebelah selatan kota Manchester dengan kapasitas bangku penonton yaitu 85.000 kursi. Dan bahkan saat itu dijuluki sebagai Wembley of the North. Manchester City akhirnya merebut gelar juara Liga Divisi 1 pertama mereka pada tahun 1937 setelah menjadi runner-up 2 kali di musim 1903-1904 dan musim 1920 hingga 1921. Manchester City keluar sebagai juara dan satu-satunya tim dengan mencetak lebih dari 100 gol serta tidak terkalahkan selama 22 pertandingan di liga. Namun sayang, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1938, Manchester City harus terdegradasi ke Divisi 2. Era klub terkaya di Inggris. Pada 22 Juni 2007, Dewan Klub menyetujui penawaran sebesar 81,6 juta pound sterling oleh miliarder Thailand yang juga mantan Perdana Menteri Thailand untuk membeli Manchester City. Akhirnya pada 6 Juli 2007, Thaksin Shinawatra resmi memiliki klub dengan menguasai 75% saham Manchester City, sehingga klub ini menjadi salah satu klub Inggris yang dimiliki oleh pihak asing. Pada saat Hughes naik menjadi manajer klub, sebetulnya harta Thaksin sudah di ujung tanduk pembekuan karena tuduhan korupsi selama berkuasa sebagai Perdana Menteri di Thailand. Thaksin mengerti bahwa posisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus mendanai klub.
Akhirnya, pada tanggal 23 September 2008, Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan, pemilik Abu Dhabi United Group, resmi memiliki klub setelah membelinya dari Thaksin Shinawatra senilai 200 juta pound sterling. Hanya beberapa hari setelah kepastian kepemilikannya atas Manchester City, ia langsung membuat rekor pembelian pemain termahal di Inggris dengan membeli Robinho dari Real Madrid dengan harga 32,5 juta pound. Lalu setelahnya, hingga tahun 2021 ini, Manchester City banyak merekrut pemain-pemain bintang. Kita sebut saja seperti David Silva, Aguero, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez. Terbukti, rekrutan-rekrutan bintang itu ampuh dan berhasil membawa Manchester City memenangkan Premier League pada tahun 2012, 2014, 2018, dan 2019. Juara FA Cup tahun 2011 dan 2019. Piala Liga pada tahun 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. Serta juara Community Shield pada tahun 2012, 2018, dan 2019. Lalu pada tahun ini, tahun 2021, Manchester City mampu melaju ke babak semifinal UEFA Champions League dan akan berhadapan dengan klub kaya lainnya asal Prancis, yakni PSG. Di mana pada leg 1 di Stadion Parc des Princes, Manchester City mampu mengalahkan PSG dengan skor 1-2. Itu tadi pembahasan singkat 10 menitan tentang PSG dan Manchester City. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap dalam kondisi yang senantiasa sehat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video 10 menitan berikutnya.